Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang debat capres antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang digelar nanti malam di Hotel Shangri-La Jakarta Pusat, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019. Ini akan membahas tema yang cukup menarik yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah soal ideologi, kemudian pemerintahan, pertahanan keamanan, dan hubungan internasional. Jadi 4 tema besar ini yang akan dibahas nanti malam dalam debat Capres 2019. Dan menurut masing-masing tim suksesnya, yaitu dari tim sukses Joko Widodo, ini menyatakan siap untuk dilakukan debat nanti malam. Juga bagi Prabowo Subianto, tim sukses mengatakan bahwa Prabowo sudah siap untuk melakukan debat capres nanti malam. Nah teman-teman, kalau kita melihat kesiapan dari masing-masing capres, kita akan bahas mulai dari Joko Widodo. Joko Widodo ini adalah capres 01 yang menyatakan sudah siap. Dan menurut dari Sekjen TKN, tim kampanye nasional, Hasto Kristianto, bahwa Jokowi sudah siap untuk debat nanti malam yang mengambil tema tentang ideologi, pemerintahan, pertahanan keamanan, dan hubungan internasional. Bagi Jokowi, menurut Hasto Kristianto, ini sudah dilakukan oleh Jokowi karena Jokowi saat ini menjadi presiden. Tentu dia sudah mendalami tentang ideologi tentu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ini adalah ideologi negara, dan ini tentunya sudah dipahami oleh Jokowi. Kemudian pemerintahan, karena saat ini Jokowi sudah ada di pemerintahan, sudah menjadi presiden. Kemudian pertahanan keamanan, ini juga menurut Hasto Kristianto juga sudah dikuasai oleh Jokowi. Yang keempat adalah hubungan internasional, yang menurut Hasto Kristianto bahwa hubungan bilateral, hubungan internasional yang dilakukan Jokowi selama ini baik-baik saja, tidak ada masalah. Ini satu kesiapan bagi Jokowi menurut Hasto Kristianto. Dan menurut Hasto Kristianto, teman-teman, kemarin kita lihat dalam sebuah media online, dia mengatakan sekarang beliau sudah menjadi presiden. Ini kan menunjukkan keunggulan Jokowi. Apalagi beliau sudah digembleng menjadi seorang pemimpin dengan menjadi presiden selama lebih dari 4 tahun, kata Hasto Kristianto di Hotel Sultan Jakarta Pusat pada hari Kamis 28 Maret 2019. Ini adalah pernyataan dari Hasto Kristianto bahwa Jokowi sudah siap. Tema-tema yang disampaikan KPU ini adalah sudah dilakukan oleh Joko Widodo karena dia menjadi presiden. Tentu dia akan menjalankan tentang ideologi termasuk pemahamannya. Kemudian dia menjalankan pemerintahan, pertahanan keamanan, serta hubungan internasional. Dan menurut Hasto Kristianto, teman-teman, bahwa Jokowi juga menerima masukan dari tim ahlinya terkait dengan debat yang digelar nanti malam, karena Jokowi ini adalah sosok yang bisa mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh tim ahlinya, yang kemudian nanti akan menjadi bahan untuk debat yang akan digelar nanti malam. Ini adalah persiapan-persiapan Jokowi yang dilakukan. Artinya sampai saat ini Jokowi telah siap untuk melakukan debat bersama Prabowo Subianto. Nah teman-teman, bagaimana dengan persiapan dari Prabowo Subianto? Ini ada satu catatan dari Andre Rosiade bahwa Prabowo Subianto juga sudah siap untuk melaksanakan debat nanti malam. Bagi Prabowo Subianto, tema-tema yang disodorkan KPU ini adalah tema-tema yang biasa ia lakukan ketika ia masih berdinas sebagai tentara. Karena dulu Prabowo Subianto juga menjadi Danjen Kopassus. Tentu ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ini sudah menjadi pemahaman pokok bagi anggota TNI. Kemudian tentang pemerintahan, sedikit banyak Prabowo Subianto juga bagian dari pemerintah. Pada waktu itu dia menjadi Kopassus, tentu dia mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintahan, termasuk dia juga pernah melaksanakan tugas sebagai wakil Indonesia untuk menjadi penjaga perdamaian PBB di luar negeri. Ini tentu
bagian dari tugas-tugas kepemerintahan yang ia emban. Jadi tugas negara yang ia laksanakan. Demikian juga tema tentang pertahanan keamanan, tentu ini adalah bagian Prabowo Subianto. Dia sudah menguasai karena dia bagian dari pertahanan keamanan. Tentara ini adalah garda terdepan untuk mengamankan kedaulatan negara. Tentu ini bagian dari Prabowo Subianto. Kemudian tema yang keempat tentang hubungan internasional. Prabowo Subianto ini dulu pernah sekolah di luar negeri, juga pernah ditugaskan di luar negeri, tentu punya hubungan yang cukup dekat dengan negara-negara sahabat seperti Malaysia, Amerika Serikat. Karena setiap tentara yang sudah punya pangkat seperti Danjen Kopassus, Letnan Jenderal, ini tentu sudah punya hubungan internasional yang cukup bagus karena sering dikirim ke luar negeri, apalagi dengan tugas belajar. Dan hubungan luar negeri ini tak lepas teman-teman dari faktor bahasa. Dan ini memang harus dikuasai bagi seorang calon presiden bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional. Hubungan dengan luar negeri ini tentu dengan bahasa Inggris. Dan ini memang harus dikuasai oleh seorang capres seperti Prabowo Subianto. Dan dalam debat nanti malam, Prabowo Subianto ini juga akan menjelaskan tentang ideologi, karena selama ini ada fitnah tuduhan kepada Prabowo Subianto tentang ideologi negara. Jadi ada fitnah bahwa di belakang Prabowo Subianto ini ada ideologi namanya khilafah, ada ideologi dari HTI. HTI bersembunyi di Prabowo Subianto. HTI adalah bagian kekuatan Prabowo Subianto. Karena itu kemarin muncul istilah pemilihan presiden ini bukan saja antara Prabowo dan Jokowi, tetapi ini antara Pancasila dan khilafah. Ini ada upaya membenturkan atau menyudutkan Prabowo Subianto dengan istilah-istilah yang sebenarnya ini tidak penting. Jadi istilah bahwa Prabowo Subianto ini dekat dengan HTI, Prabowo Subianto ini didukung dengan ideologi khilafah dan sebagainya. Nanti malam Prabowo Subianto akan menjelaskan fitnah-fitnah yang ditujukan kepadanya. Dan kemarin ada satu pernyataan dari Andre Rosiade selaku juru bicara tim pemenangan nasional Prabowo Subianto. Dia menyatakan, kita penegasan terhadap fitnah-fitnah yang disampaikan pihak sebelah, Hendro Priyono, Luhut Bismar, dan teman akrab Pak Jokowi, Romi, bilang kita ada HTI di belakang kita, nanti kita jawab. Jadi Andre Rosiade teman-teman ini sudah menyebut nama bahwa ada fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Prabowo Subianto. Fitnah-fitnah terkait dengan bahwa Prabowo Subianto ini didukung oleh HTI, Prabowo Subianto ini didukung konsep khilafah. Ini yang akan dijawab oleh Prabowo Subianto. Nah teman-teman, bicara tentang Hizbut Tahrir Indonesia, ini kan HTI sudah dicabut badan hukumnya oleh pemerintah. Tentu dia tidak bisa leluasa melakukan kegiatan secara show of force. Kegiatan mengumpulkan orang banyak sudah tidak bisa, karena memang tidak diizinkan. Pertanyaannya sekarang, kemana arah politik HTI? Bicara tentang arah politik, HTI ini sejak awal sudah bicara bahwa sistem demokrasi ini adalah sistem kafir, sistem barat, tidak cocok dengan Islam. Maka HTI menyodorkan sebuah sistem, yaitu sistem khilafah, bukan demokrasi. Pemilu adalah bagian demokrasi. Tentu HTI tidak melakukan kegiatan atau menentukan hak suaranya, memilih capres maupun cawapres, ataupun memilih calon DPR, karena tidak sesuai dengan konsep yang dibawa HTI. Kalau HTI bersekukuh tentang ideologinya, yaitu tentang pemahaman tentang khilafah, maka tentu dia tidak akan memberikan hak suaranya baik kepada tim Prabowo Subianto maupun tim Jokowi. Jadi ini adalah satu sikap yang dibuat oleh HTI. Tetapi memang kalau melihat secara sepintas kemana arah politik HTI, saya juga melihat bahwa kalau dia memilih memberikan hak suaranya, kemungkinan akan banyak ke Prabowo Subianto. Tetapi kalau dia tetap bersikukuh bahwa sistem yang dipakai di negara kita, demokrasi, inilah sistem kafir, maka tentu dia tidak akan memberikan hak suaranya.
Jadi kalau saya melihat kalau dia bersikukuh tentang konsep khilafah, maka HTI tidak akan memberikan suaranya pada Pilpres. Jadi tuduhan fitnah yang ditujukan kepada Prabowo bahwa ada di belakang Prabowo itu HTI, ini saya pikir juga tidak tepat kalau ditujukan kepada Prabowo. Karena kalau HTI punya prinsip bahwa demokrasi adalah sistem kafir, maka dia tidak memberikan hak suaranya. Tetapi kalaupun nanti dia memilih, saya punya keyakinan bahwa HTI juga akan merapat ke salah satu pasangan calon presiden, apakah itu Prabowo maupun Joko Widodo, dan bisa mungkin ke Prabowo arah suara politik atau suara itu diberikan ke Prabowo dari teman-teman di Hizbut Tahrir Indonesia. Tetapi juga menjadi satu pertanyaan, kenapa HTI mau nyoblos? Karena selama ini HTI tidak mau nyoblos dalam pemilu, karena pemilu adalah sistem kafir. Tetapi kalau nanti mencoblos, tentu dipersilahkan teman-teman HTI untuk memilih apakah Jokowi maupun ke Prabowo. Kemungkinan saya memprediksi bahwa suara HTI akan ke Prabowo Subianto, karena menurut himbauan dari Mendagri maupun Presiden bahwa golput ini tidak boleh. Golput ini menurut MUI juga dilarang, hukumnya haram. Maka setiap warga negara yang punya hak suaranya tentu memberikan dukungan. Maka kalau HTI memberikan suaranya ke Prabowo, tentu tidak ada masalah, karena setiap warga negara punya hak untuk menentukan calon pemimpinnya. Itu yang pertama. Jadi ada dua kemungkinan, HTI ini independen tidak memberikan hak suaranya, atau dia memberikan hak suaranya kepada Prabowo Subianto. Tetapi bukan berarti Prabowo mengamini konsep yang diberikan HTI tentang khilafah, karena Prabowo Subianto sudah meneguhkan bahwa NKRI itu harga mati. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah menjadi konsensus bersama bahwa berbhinneka tunggal ika tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Jadi fitnah-fitnah yang dilontarkan ke Prabowo Subianto ini tentu tidak beralasan, tidak punya dasar. Karena secara fakta memang tidak ditemukan atau belum ditemukan bahwa HTI nanti mau merapat ke Prabowo Subianto. Itulah teman-teman pembahasan yang menarik nanti malam. Tentu terkait dengan ideologi ini menjadi hal yang paling krusial yang patut dibicarakan dalam debat nanti malam. Dan tentu kita berharap tidak ada fitnah, tidak ada hoax yang dilontarkan ke pihak sebelah kepada Prabowo Subianto bahwa Prabowo Subianto atau tim dari 02 ini ada HTI di belakang Prabowo Subianto. Jadi jangan menfitnah kalau belum tahu yang sebenarnya. Ini yang menjadi harapan dari semua pihak, bahwa hoax fitnah itu harus diperangi, baik itu yang dilontarkan dari pihak sebelah maupun dari pihak yang lain. Ini harus kita hindari. Teman-teman, kalau kita bicara debat capres, sebenarnya debat capres nanti malam tidak jauh berbeda dengan debat capres sebelumnya. Jadi ada beberapa bagian segmentasi yang diatur sedemikian rupa oleh KPU. Yang pertama, segmennya adalah tentang pemaparan visi misi yang akan disampaikan oleh Joko Widodo maupun dari Prabowo Subianto. Kemudian segmen yang kedua adalah pendalaman dari visi misi yang sudah disampaikan oleh Prabowo maupun Jokowi, yang nanti ada beberapa pertanyaan yang dibuat oleh panelis dan akan disampaikan oleh moderator yang harus dijawab oleh Jokowi maupun Prabowo Subianto, tentu dengan durasi, dibatasi durasinya. Kemudian segmentasi yang ketiga maupun keempat yaitu debat yang akan memberikan peluang kepada Jokowi bertanya kepada Prabowo dan Prabowo bertanya kepada Jokowi. Jadi ada saling jawab menjawab, bertanya dan menjawab. Ini adalah segmentasi ketiga dan keempat. Dengan harapan bahwa debat nanti malam kita akan bisa lihat kemampuan masing-masing capres menganalisa sebuah pertanyaan, kemudian kecerdasan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh panelis maupun pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh Jokowi maupun Prabowo. Tentu harapan kita bahwa debat nanti malam akan menampilkan debat capres yang berkualitas, sehingga masyarakat nanti akan puas mendengarkan debat, melihat debat antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Dan pada akhirnya tentu akan mempengaruhi calon pemilih. Apakah nanti pemilih ini yang floating mass, yang belum menentukan pilihan, akan memilih Prabowo Subianto
atau Joko Widodo, karena floating match ini masih ada dan perlu diperebutkan antara capres 01 maupun 02. Itulah teman-teman sekilas tentang pembahasan debat capres nanti malam yang akan digelar di Hotel Shangri-La, yang kita harapkan akan jauh lebih menarik dari debat pertama, kedua, dan ketiga. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.